kita harus sebagai seorang leader harus mampu memberi harapan kepada bawahan-bawahan kita ataupun ke teman-teman kita. Strategic vision, visi yang long term, jangan short term, dan juga mau beradaptasi. Oke, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Biar semuanya netral, transparan di sini. Perkenalkan diri saya, nama saya William Suwandi. Nah, hari ini mungkin saya mau share screen sebentar mengenai tentang leadership itu sendiri. Nah, tadi kalau di batch lalu udah banyak belajar tentang apa itu arti leadership, mengenai kerendahan hati atau mungkin lebih setting example. Nah, hari ini leadership yang jenis excellent yang saya mau bawain, yang teman-teman mungkin bisa belajar dari slide yang satu ini. Sebentar, saya masukin. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Bro Martin Hutauruk, boleh baca bro judulnya? Excellent leadership, Bang. Oke, excellent leadership. Siap. Makasih Bang. Horas, salam dari Medan. Mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Nah, ini beberapa foto dibilang kebanggaan ya enggak juga. Kalau foto paling bangga itu fotonya sama Tante Melinda dan juga Om Peter. Itu foto paling bangga saya. Nah, ini mungkin napak tilas karir saya. Kalau teman-teman bisa lihat di subtitle di bawahnya, saya pertama kali saya masuk ke dunia kerja itu di MNC. Di gini-gini saya pernah jadi reporter di lapangan, terus pindah posisi sampai jadi produser, membawahi Global TV, iNews, dan juga RCTI Sport waktu itu. And then saya pindah ke Jarum Group, di mana di holdingnya ada BCA dan juga GDP Venture. Terus ongoing sekarang saya di 3 perusahaan yang ditulis, Wingas, kompor dan selang regulator, yang teman-teman pakai di rumah buat masak. Dan di properti, kita ada bangun FLPP, yaitu rumah subsidi, dan juga di Altmic Group, selaku government agency khususnya buat advertising di perusahaan plat merah di luar negeri. Nah, mungkin ini sekilas foto saya sama Pak Bamsud. Waktu itu beliau suka mobil-mobilan, kayak anak kecil lagi, jadi saya kasih lagi mobil-mobilan, dan juga ini development bersama teman saya lagi bangun mixed use apartemen di South City. Apa itu excellent? Nah, mungkin saya mau minta Bro Martin sekali lagi bacain juga nih. Apa itu arti dalam excellent? Silakan. Apa itu excellent? Extremely good dalam bahasa Indonesia melebihi, mengungguli. Itu dalam bahasa Indonesianya ditulisnya melebihi kata kerja dengan objektif, dengan objek, begitu juga dengan mengungguli. Jadi berarti ada di sini comparison-nya, ada perbandingannya. Contoh, misalkan saya bermain basket lebih baik daripada Bro Martin. Apakah itu saya excellent? Tentu saya excellent. Misalkan Bro Martin ternyata pemain bola lebih baik daripada saya. Apakah itu mengungguli? Itu berarti excellent. Nah, berarti excellent itu sinonimnya apa? Outstanding. Outstanding kalau dalam bahasa Indonesia apa? Berdiri di luar. Luar berdiri gitu ya. Maksudnya apa berdiri di luar? Kalau kita pikir mungkin di sini bisa meratakan dengan ini ada satu grup daripada orang-orang yang berdiri di dalam. Satu orang ini berdiri di luar karena apa? Karena dia mengungguli ataupun melebihi. Jadi sesimpel itu. Jadi dia nggak di luar, nggak di dalam kebiasaan ataupun yang norma-norma, tapi dia mengungguli. Which means dia better, dia lebih baik, dia tentunya lebih efisien, dan juga yang terakhir apa? Dia lebih tinggi secara nilai dibanding dengan teman-temannya. Nah, mungkin kalau dalam pasar modal, jadi pasar modal ini regulasi dalam stok ataupun saham di Bursa Efek Indonesia, kita bisa lihat di sini, biar kita sama-sama dalam view yang sama ya. Pasar modal itu ada 3, kalau dibilang extremely good ataupun excellent stock. Yang pertama, terbukti oleh waktu. Contoh paling gampang, teman-teman mungkin semua di sini punya ATM BCA. Nah, banknya itu terbukti oleh waktu, sahamnya. Tarik mundur 10 tahun, grafiknya naik turun, tentu pasti. Tapi secara long term, jangka panjang pasti naik. Begitu juga mungkin teman-teman tahu dari bank-bank lain, BBRI misalkan. Nah, ditarik lurus, grafiknya masih naik. Yang kedua, mengungguli inflasi. Maksudnya apa?
Contoh, kenaikan harga barang, kecap, garam, mungkin naiknya 1-2%. Ternyata sahamnya naiknya 10%. Jadi dari tahun ke tahun, kalau kita nabung di sahamnya Bank BCA, Bank BRI, udah pasti lebih untung dibanding kenaikan harga bahan dasar pokok. Yang 3 terbaik di industrinya. Contoh, misalkan semen Gresik ataupun dari semua industri semen, dia yang paling baik. Nah, berarti ini dalam pasar modal, semen Gresik excellent. Ataupun semen Indonesia excellent. Jadi 3 ya, terbukti oleh waktu, mengunggul inflasi, sampai yang terakhir, terbaik di industrinya. Saya lanjutin. Nah, teman-teman, coba saya cek. Bro Doni Simanjuntak, bro. Ini siapa, bro? Kalau tahu, gratis GoPay, bro. 50.000. Kamu masih di mute, bro. Doni Simanjuntak, STTIIJ. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, bagus, jujur. Anda masuk surga. Brother Frontman Kurnianus, Waru. Silakan. Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, jujur Iya. masuk surga lagi. Ini deh, yang Sis Eva Minaria dari Batam. Silakan Sis. Tahu nggak ini gambar siapa? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga, kelihatannya orang ini kurang terkenal ya. Padahal udah ada tulisannya sih di situ. Oke, saya coba Sis Ripka Putri Setiawati, STI Medan. Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Oke, mungkin ada yang pernah dengar nggak nama Napoleon Bonaparte? Atau nggak pernah dengar? Kalau yang pernah dengar, bisa kasih tahu dia siapa? Gratis saldo GoPay 50.000. Mantan Kaisar Prancis, Kak. Nah, siapa tuh yang jawab tadi? Martin Tampu-Bolon, Kak. Oh, cocok. Oke, bro. Ntar tolong chat saya personal atau chat Bro Fordy juga boleh. Nanti kamu dapat saldo GoPay 50.000. Nah, Thank you. sama-sama Bang. Jadi singkat cerita, di sini saya mau bicara tentang excellent leadership. Kalau saya bicara dari diri saya sendiri, mungkin selama saya 35 tahun hidup, saya memimpin kurang lebih 100 orang karyawan di bawah saya. Itu mungkin nggak cukup. Boleh dibilang oke, tapi nggak dibilang proven over time, karena saya belum meninggal. Good measure itu adalah yang bisa kita lihat daripada history-nya, ataupun sejarah. Nah, sejarah yang pertama yang saya mau bahas itu di tahun 1800-an, kurang lebih, yaitu tentang Napoleon itu sendiri. Di mana mungkin Sis Orni Meliati Funan, boleh baca itu, ada quote-nya di situ, yang bilang Napoleon Bonaparte. Dalam bahasa Inggris, baca aja, nggak apa-apa, keselibet, makan tempe ntar. Lancar. Lidah mati. A leader is a... Aduh, susah. Jadi lah ini. A leader A leader is a dealer in of in hope. Oke, makasih Sis. Jadi a leader is a dealer in hope. Yang pertama yang saya mau bahas tentang Napoleon itu sendiri adalah seorang pemimpin adalah di sini sebagai orang yang bisa memberi harapan. Itu yang pertama. Karena apa? Napoleon itu sebenarnya kalau teman-teman belajar sejarah, itu orang yang kecil. Orangnya tingginya kurang lebih 150 sampai 160 cm. Istilahnya kalau di dalam NBA ataupun tim basket ataupun tim voli, ya dia udah nggak masuk hitungan lah. Karena secara fisik nggak sesuai. Begitu juga dengan kriteria perang di zaman dulu gitu. Bagaimana dia bisa jadi kaisar ataupun bisa jadi pemimpin, jenderal bahkan perang. Nah ini yang lucu. Yang perlu kita telaah adalah perkataan dia. A leader is a dealer in ataupun dalam kurung of hope. Ini maksudnya apa? Perang pertama yang Napoleon diberikan tugas itu adalah perang di mana dia harus berperang menggunakan pasukan nomor 2 ataupun nomor 3. Jadi nomor 2 mungkin yang terbelakang ataupun nomor 3 yang paling belakang. Jadi dalam pasukannya nggak masuk hitungan lah. Nah, caranya gimana? Napoleon tahu banget. Peperangan itu sebelum dimulai bukan fisik, tapi apa? Pikiran. Jadi dia pemberi harapan kepada pasukan-pasukan garis belakang ini. Dan sesuai dengan tagline-nya dia, seorang pemimpin adalah seorang pemberi harapan, menang yang pertama. Baru dari situ dia naik ranking. Mulai menjadi jenderal dan peperangan-peperangannya semakin besar. Nah, kita bisa lihat di sini. Nomor 1 adalah pemberi harapan.
Nah, kalau di agama saya, kita percaya di Efesus ditulis begini, peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh di udara. Banyak sebenarnya faktor eksternal di dalam peperangan itu secara fisik, tapi 50% daripada semua jenis peperangan itu dimulai dari diri sendiri. Saya selalu bilang sama tim saya gini, lu confident nggak? Lu percaya diri nggak? Saya tanya. Kenapa? Kalau lu percaya diri, 50% itu lu udah menang. Karena faktor internal ya kita udah menang. Berarti tinggal kita sisa lawan 50% sisanya. Gampang toh? Jadi the first 50% we won already, tinggal lawan 50% sisanya. Yang kedua, visi yang strategis. Nah, ini saya tadi bilang, long term bukan short term. Maksudnya apa? Paling gampang kita lihat, tadi kan saya kasih perumpamaan tentang saham. Di mana saham kalau naik turun pasti ada. Peperangan pasti ada juga yang kalahnya. Yang namanya saham blue chip itu lumrah. Naik sebentar, turun sebentar, tapi secara garis besar dia pasti naik. Napoleon kalah menang, ada nggak? Ada. Kalahnya banyak nggak? Sedikit. Tapi mayoritas dia menang. Kembali lagi saya mau bilang sama teman-teman di sini, setiap hari itu kita berperang. Every day. Baik itu perang marketing, sales, baik itu kita perang dalam perjalanan menuju ke kantor, baik itu mungkin kita perang secara rohani. Nah, pertanyaannya, semua peperangan harus kita perangin nggak? Nggak harus. Pilih peperangan yang worth atau yang cocok buat kita perangin. Contoh. Saya kasih satu. Napoleon itu waktu perang lawan Italia, bisa nggak dia perang lawan negara lain? Bisa aja. Kenapa dia nggak perang lawan negara lain? Italia kaya dengan resource-nya, dengan kebun anggurnya. Bisa nggak dia perang lawan mungkin yang lebih kecil, Belanda ataupun Swiss? Bisa aja. Tapi sia-sia. Kembali lagi, pilihannya ke teman-teman. Di sini ya, saya sebagai direktur di satu perusahaan di mana kita jadi government agency yang menalangi periklanan di luar negeri. Contoh, misalkan ada tendernya $1 juta. Bisa nggak sih ambil yang lebih kecil, yang 100.000 ataupun yang cuma 10.000, bahkan yang penunjukan langsung 200 juta? Bisa aja. Tapi worth nggak waktunya? Ya kan? Kita dikasih waktu cuma 1 tahun. Kenapa kita nggak ambil sekalian yang besar? Jadi visi yang strategis itu yang long term. Jangan cuma ambil yang short term. Yang terakhir, mampu beradaptasi. Nah, ini yang lucu. Mungkin teman-teman yang di Batam, ada yang dari Kupang, ada yang dari Medan, di sini mempunyai kemajuan teknologi di dalam pulau-pulau masing-masing, ataupun infrastruktur nggak secanggih yang ada di Pulau Jawa ataupun Jakarta. Tapi tetap kita harus beradaptasi. Karena apa? Karena perubahan zaman itu semakin ke sini semakin cepat. Ini saya mau bilang, salah satu perusahaan yang saya jadi direkturnya, marketing, ada perubahan zaman di mana tadinya kalau kita jualan kompor ataupun jualan produk-produk rumah tangga itu melalui agen. Contoh, dari saya ke Batam itu mungkin ada satu agen besar, lalu didistribusi lagi ke toko-toko yang kecil, lalu ke bawahnya lagi ke agen-agen toko kelontong. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce ataupun toko hijau, ada Tokopedia, ada toko Orange, ada lagi TikTok Shop sekarang. Nah, kita harus adaptasi. Mungkin itemnya lebih sedikit, tapi pembeli lebih banyak dan marginnya lebih tebal, untungnya lebih tebal. Gimana caranya? Di situ kita harus belajar, mampu beradaptasi. Ini saya kasih contoh satu dari Napoleon, yaitu Austerlitz War. Jadi perang di Austerlitz ini sampai hari ini masih menjadi bahan pelajaran di dalam sekolah-sekolah militer. Kita lihat di Austerlitz War, kenapa begitu important? Karena posisinya tentara Perancis dan sekutunya udah mau kalah. Saya ulangin ya, sudah mau kalah. Jadi kalau saham nih udah turun terus, kalau orang nih udah mau sakit, udah tinggal dicabut aja nih sama dokter infusnya. Tapi satu saat dia rubah strategi. Dia bilang sama panglima perangnya, dia bilang begini, sebagai seorang jenderal kita kalah udah sangat banyak lawan Austria, lawan Rusia. Dan Austerlitz ini negara yang cuacanya ekstrim, dingin. Orang Rusia, orang Austria, kulitnya tebal-tebal, badannya jauh lebih besar, dan biasa cuaca ekstrim. Dia bilang kita pasti kalah, kita lawan man to man. Jadi caranya gimana? Oke, biar kita pancing mereka ke dalam jebakan kita, dia bilang. Nah, ini hebatnya Napoleon, dia tahu dia nggak bisa perang lawan fisik. Dia cuma kasih harapan sama prajurit-prajuritnya, ditariklah prajurit Austria
musuhnya, Rusia, ke dalam satu danau. Danaunya namanya Shetsen. Teman-teman kalau nonton filmnya, teman-teman akan terkagum. Kenapa? Begitu dia tahu dia mau kalah, dikasih jebakan ke dalam satu danau yang besar, danaunya itu pada waktu itu musim dingin, beku. Jadi seperti tanah pada umumnya, keras. Tapi dia tahu, ketebalan danau yang beku itu cuma paling tebal 15 cm. At max 25, 10 inch. Begitu sampai di danau, para musuh-musuhnya ini, Napoleon bilang, tembak! Apa yang ditembak? Bom meriam, 25 bom meriam, satu persatu, tembakan pertama, tembakan kedua, sampai ke 25. Danaunya itu kembali lagi pecah semua. Dan air di bawahnya meluap, menghabisi seluruh musuh-musuhnya, termasuk orang Austria, prajurit-prajurit Rusia. Di sini kemenangan Napoleon sampai hari ini masih menjadi case study dalam sekolah militer. Mampu beradaptasi dalam dunia-dunia digital, dalam peperangan-peperangan marketing yang baru, mampu beradaptasi, itu menjadikan teman-teman seorang leader ataupun pemimpin di masa ini. Saya kasih satu contoh lagi. Saya coba, ini. Sis Hasnida Rimem Berkati. Silakan, boleh baca quote-nya dalam bahasa Inggris. Sorry, saya nggak kedengeran. Apa emang nggak kedengeran nih? We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Oke, we all need people who will give us feedback. That's how we improve dalam bahasa Indonesianya. Ada yang mau coba artiin? Gratis lagi 50.000 kali ini dari Tante Mel. Saldo GoPay. Masukan kepada kita. Iya, itu kan baru setengahnya, masih ada depannya. Saya mau coba, Pak. Ya. Yang kita butuhkan adalah orang yang memberikan kita masukan, itu bagaimana kita bisa berkembang. Wih, Improve. cakep. Ini pasti pakai Google Translate ini. Enggak, Pak. Emang bisa. Puji Tuhan. Tadi siapa namanya? Azaria. Ya, Bro Azaria. Ntar tolong kontak Bro Forni ya. Oke. Oke. Sekali lagi, Bro Azaria, tahu nggak ini siapa di fotonya? Tahu nggak di fotonya siapa? Foto Nggak tahu ya? Gilbert. Siapa? Bill Ya, Bill Gates siapa maksudnya? seorang Pencipta tokoh Microsoft, bisnis. Pak. Siapa tuh yang jawab pencinta Microsoft? Saya, Pak. Oke, tapi saya nggak tawarin saldo GoPay, jadi nggak dapat ya. Nggak apa-apa, terima kasih udah berkontribusi. Oke, benar. Bill Gates ini pencipta Microsoft, atau teman-teman kalau yang pakai personal computer di rumah, selain daripada Apple, di Indonesia mungkin masih minoritas ya, tapi mayoritas dari Southeast Asia ataupun Asia Tenggara, pengguna personal computer itu pasti operating systemnya adalah Microsoft. Nah, ini adalah contoh nomor 2 yang mungkin saya bisa share, dan kita ambil kesimpulan kenapa a good leader sama dengan excellent leader. Nah, saya masih ada satu lagi, saldo GoPay, buat teman-teman yang tahu, di sebelah kanan ini gambar apa? Itu bukan piano. Komputer. Ya udah pasti itu komputer. CPU. CPU. CPU MacOS. Salah. Oke, satu lagi. Alter. Alter apa tuh? Motherboard. Disk penyimpanan. Salah. Ayo terakhir. Oke, nyerah semua ya. Udah biar cepet aja deh. Mixer. Saya juga. Apa? Mixer? Siapa tadi? Mixer sound system. Boleh. Ini agak out of the box ya. Di luar dari kebiasaan. Bukan mixer. Bukan mixer sound system. Oke, itu adalah Mikrokomputer, Pak. Mikrokomputer. hampir benar, Oh. tapi masih salah. Itu adalah PC pertama, personal computer pertama di dunia dengan label namanya Altair. Jadi yang bikin adalah MITS, yang setelah itu dibeli sama IBM. IBM sebelum adanya Microsoft sebagai perakit daripada personal computer. Nah, ini banyak orang-orang nggak tahu gitu. Banyak orang tahu pencetus personal computer pertama dunia adalah Macintosh ataupun Microsoft melalui Windows-nya mereka. Tapi ternyata ini adalah yang pertama. Nah, saya mau bilang tentang Bill Gates itu sendiri, kenapa banyak orang tahu dia yang pertama, tapi sebenarnya bukan dia yang pertama? Karena sebenarnya semudah ini. Bill Gates bilang, kita nggak harus jadi orang yang terdepan, terpintar. Yang kita perlu adalah kita memperbaiki produk aja, sehingga keadaan menjadi lebih baik. Saya ulangin ya, kita memperbaiki produk aja, sehingga keadaan menjadi lebih baik. Ini personal computer pertama di dunia, cuma
waktu itu tuh tahun 1980-an, dia masih sangat susah. Jadi buat orang-orang biasa mengerti sulit. Karena mungkin yang penggunanya adalah computer geek ataupun orang-orang yang jago coding. Di mana Bill Gates selama 5 tahun menulis kode untuk Altair ini, sehingga itu menjadi bahasa pemrograman pertamanya yang namanya MS-DOS. Akhirnya dibeli sama Microsoft. Jadi saya ulangin ya, yang memperbaiki keadaan dari yang tadinya personal komputer yang rumit dibuat menjadi mudah. Nah, yang pernah pakai Windows mungkin tahun 1990, tahun 2000 pasti tahu. Wallpaper defaultnya Windows itu adalah padang rumput dengan logo Microsoft pojok kanan. Kenapa ditulisnya ataupun default wallpapernya itu padang rumput? Simple. Bill Gates ingin memberitahu penggunaan personal komputer itu nggak rumit. Di mana orang-orang semuanya bisa pakai. Peperangan yang Bill Gates perangin itu udah bukan fisik lagi. Tapi secara mindset, dan dia tahu kalau dia bisa masuk ke rumah orang, dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia akan menjadi pemenang. Satu hal yang saya acungkan jempol dan juga saya hormati Bill Gates adalah patience, itu kesabaran. Kita bisa lihat di sini ada angka-angkanya. 16 jam setiap hari selama 5 tahun, Bill Gates itu ngecek coding secara personal. Contoh, saya tulis kode buat satu program, kerja di Microsoft, mungkin ada yang salah, setiap harinya bosnya ngecekin selama 16 jam. Itu komitmen, dan itu butuh tingkat kesabaran. Hasilnya apa? Hasilnya, tahun 1995, sekitar 12 tahun setelah Microsoft terbentuk, di umur ke-39, dia menjadi orang terkaya di dunia. Berarti 3 tahun dari sekarang, saya umur 36, umur 39 dia jadi orang terkaya di dunia. Dan dari situ, saya acungkan jempol juga sama Bill Gates, dia menolong 5 juta orang, 5 juta jiwa terselamatkan di 2012. Berdasarkan apa? Berdasarkan donasi-donasinya dari perusahaan Microsoft yang diberikan kepada institusi-institusi kesehatan di dunia. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, kita butuh kesabaran. Kadang-kadang mungkin yang kita lihat di depan, itu cuma berhasil nggak ya gue ya? Besok bisa lewat nggak ya? Ini mau interview, mungkin bisa nggak ya kita jadi manajer? Tapi Bill Gates bilang apa? Kalau kita punya kesabaran, kita lakukan hal-hal dan kita menjadi yang terbaik dalam industri kita menjadi yang terbaik dalam divisi kita, dalam kelompok kita, saya jamin, kalau Bill Gates bisa dalam 5 tahun, teman-teman juga bisa. Mungkin bisa lebih cepat. Mungkin saya sharing sedikit, gimana pas waktu saya jadi reporter, mungkin banyak yang ngetawain saya gitu. Kamu kok mau lulusan dari Inggris, dari luar negeri, mau panas-panasan jadi reporter? Saya bilang ke teman-teman, kalau ini memang tugas saya, maka saya mau jadi yang terbaik. Padahal nggak percaya. Dan benar, nggak sampai 3 bulan, saya jadi presenter. Jadi nggak usah panas-panasan lagi nih di lapangan. Dan nggak nyampe 1 tahun saya jadi produser. Bukan cuma saya bilang kehebatan saya, tapi kalau orang yang sabar dan mau dibentuk, itu pasti sukses. Karena itu udah rumusnya dunia. Nggak perlu kita cari-cari keahlian, nggak perlu kita cari-cari yang unik-unik. Rumusnya dunia itu gampang. Orang yang sabar dan tekun di bidangnya pasti sukses. Juga pasti jadi leader. Karena apa? Dia tahu dari bawah sampai atas. Contoh, bisa nggak orang jadi manajer kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak pernah jadi staff? Nggak bisa. Marketing manager adalah orang yang menguasai hal dari hulu ke hilir tentang marketing ataupun sales. Begitu juga development manager, begitu juga project manager, dan lain-lain. Baru di atas itu ada director, orang yang mendirect masing-masing manajer ini. So good leadership, it takes patience, kesabaran. Itu key element, kunci utama daripada sukses. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Bill Gates, itu adalah network. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau lihat 4 foto, ada yang bisa tebak 2 dari fotonya aja. Bill Gates dan Donald Trump. Sorry, tadi siapa yang jawab? Oh, Bro Eldad. Ya, ntar kontak Bro Horni ya, nanti Om Peter yang kasih. Buat saldo GoPay-nya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada small, ada big. Di situ tulisannya besar. Tapi sebenarnya saya taruh subtitle di atas. Keep your circle small and expand your network big. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Kak? Agak membingungkan di sini. Simple. Sebenarnya kita punya teman-teman banyak. Mungkin Eldad di sini punya teman 200-300 orang di Instagramnya ataupun di Facebooknya.
Atau mungkin ada yang punya sampai 1.000. Kak, saya ada follower 4.000, Kak. Saya ada follower 10.000. Bener. Itu network. Tapi apakah kamu punya circle ataupun lingkungan core kamu yang utama? Itu tanda tanyanya. Yang setiap hari kita bisa belajar, yang setiap hari kita bisa sharing, yang setiap hari kita bisa mendapatkan nilai tambah di situ. That's why saya bilang keep your circle small, lalu expand your network big. Jangan semuanya kita mau temenin, kita nggak punya akhirnya circle small kita. Yang dimana kita bisa belajar. Nah di sini Bill Gates punya circle yang cukup small, di mana dia tahu penting Microsoft itu rentan kalau mau ekspansi tanpa network yang besar. Dia cuma perlu pegang kepala-kepalanya aja. Contoh, pada waktu saya kasih lihat ini. Perusahaan pertama yang dituntut dalam bidang teknologi oleh Amerika, jadi United States versus Microsoft, itu adalah Microsoft. Jadi satu negara Amerika yang menuntut Microsoft. Gimana dia bisa menang? Tentunya dia punya orang-orang terbaik di bidangnya. Pada saat itu presidennya adalah, kalau saya nggak salah, Bill Clinton. Dan dia berteman baik dengan pialang saham terbaik di dunia, Warren Buffett. Dan di sini kita lihat dua orang lagi, itu adalah pemegang foundation salah satu terbesar di dunia, salah dua terbesar di dunia, dari CEPI dan juga Gavi, di mana di tahun 2019 pada saat COVID, mereka ini kasih donasi dalam bentuk injection, dalam bentuk vaksin setara 10 miliar dolar atau dana kelolanya WHO, World Health Organization. Saya rasa nggak mungkin Bill Gates bisa kalau dia nggak punya circle yang kuat. Network aja nggak cukup. You need to have a small circle di mana setiap harinya kita bisa ngobrol sama mereka dan ada nilai tambah di situ. Jadi mungkin segitu aja sharing saya. Saya ulangin, kalau kita punya patience, kita punya small circle dan juga big network, itu penting. Tentunya kita belajar dari Napoleon, kita harus sebagai seorang leader, harus mampu memberi harapan kepada bawahan-bawahan kita, ataupun ke teman-teman kita. Strategic vision, visi yang long term, jangan short term, dan juga mau beradaptasi.